Per 10 Juni 2025, Presiden resmi mencabut IUP di Raja Ampat. IUP dicabut, masalah selesai. Coba kita bedah. Sebagai destinasi wisata bahari yang telah ditetapkan oleh UNESCO, Raja Ampat ternyata juga menyimpan sekiranya 5 IUP pertambangan nikel. Dari 5 IUP yang ada, Menteri SDM mengkonfirmasi bahwa hanya ada 1 IUP yang telah memiliki RKA BOP dan bebas dicabut, yaitu PT GAG Nikel. Di mana perusahaan ini telah memperoleh IUP OP sejak tahun 2017 dan mulai berproduksi di tahun 2018. Lalu muncul narasi pembelaan, artinya mereka sudah legal dong. Lalu salahnya di mana? Coba kita bahas. Yang perlu kita pahami adalah legal belum tentu etis, karena masih banyak perusahaan tambang yang keluar tanpa konsultasi publik dan perlibatan masyarakat adat. Apalagi jika prosedur legalnya tidak berpihak pada masyarakat. Inilah yang menjadi awal mula tersulutnya kontroversi ini sampai sekarang. Sempat mencuat juga rencana pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL dari PT-PT tersebut. Ini penting juga untuk dilakukan agar memastikan bahwa apakah upaya pengelolaan dan pemantauan sebenarnya sudah tertuang di dalam dokumen AMDAL tapi belum dilaksanakan, atau justru dokumen AMDAL tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan 4 IUP yang resmi dicabut oleh pemerintah, yaitu PT ASP, PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. Dengan alasan pencabutan, pertama, karena melanggar aturan hukum lingkungan, dan yang kedua, karena ternyata 4 lokasi tersebut berada di kawasan geopark dan konservasi laut. Padahal sudah jelas dalam PP 22 tahun 2021, syarat administratif dan syarat teknis untuk mendapatkan izin lingkungan adalah lokasi yang diajukan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang. Artinya, sebelum izin AMDAL ini diberikan, seharusnya sudah dipastikan bahwa lokasi yang diajukan benar-benar di luar kawasan konservasi. Pun dalam AMDAL juga tidak hanya mengkaji batas administratif, tapi juga ada batas sosial dan batas ekologis. Sehingga tidak masuk kawasan konservasi bukan berarti 100% aman, namun harus dilakukan pengkajian secara menyeluruh dan komprehensif. Kita baru berbicara soal regulasi perolehan izin, belum lagi tentang dampak yang ditimbulkan seperti keruhnya air, deforestasi, dan lain-lain. Yang perlu digarisbawahi adalah seharusnya semua pengelolaan dari dampak ini sudah tertuang dalam matriks RKL-RPL di dokumen AMDAL. Tinggal bagaimana implementasinya. Maka disinilah pentingnya peran instansi baik ESDM, Kementerian Lingkungan, dinas-dinas terkait lainnya termasuk masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Karena setelah IUP OP terbit belum tentu beres, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Update per 10 Juni 2025 kita boleh senang karena 4 IUP yang dikonfirmasi melanggar lingkungan resmi dicabut. Namun PR kita belum selesai. Lahan yang sudah terlanjur dibuka akan diapakan? Siapa yang akan bertanggung jawab mereklamasi? Jangan sampai tambang selesai tapi masalahnya tidak usai karena lahan bekas tambangnya terbengkalai. Kasus Raja Ampat jadi pengingat kita semua bahwa menjaga alam dan pembangunan bisa sejalan asal semua berjalan sesuai aturan. Optimalisasi dan hilirisasi nikel dengan tujuan untuk energi bersih di masa depan jangan sampai hanya premis greenwashing. Kalau transisi energi demi bumi berpotensi merusak biodiversity itu bukan solusi, tapi pemindahan satu masalah ke masalah lainnya. Buat kamu, pelaku usaha, baik itu tambang, industri, pabrik, dan lain-lain, pastikan semua berizin dan legal. Jangan sampai usahamu mentok di tengah jalan hanya karena ada yang tidak sesuai aturan. Periksa sekarang, pastikan aman menjalani usaha dengan tenang. Ingat, kuncinya mengedepankan sosial dan lingkungan. Kalau perusahaanmu mengalami kendala di izin lingkungan, konsultasikan ke Bumi Mandala sekarang.